Shalom, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Pendidikan Agama Kristen untuk kelas 6. Saat ini pembelajaran kita melanjutkan bab 9, melayani sesama manusia. Ya, kalau minggu lalu Bapak sudah jelaskan apa arti melayani. Nah, saat ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, anak-anak, kita akan mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan berikut ini. Yesus kekasih jiwaku, hilang sungguh ku percaya.
Baik, kita sudah mendengarkan pujian bagi Tuhan, saatnya kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami ucap syukur buat hari yang indah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan belajar walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami pengertian hikmat yang dari Bapa di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita lanjut pelajaran kita. Apakah yang dimaksud sesama? Ya, kalau pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan arti melayani sesama. Nah, di sini siapakah yang dimaksud dengan sesama? Ya, sesama kita. Apakah cuma hanya keluarga kita, atau tetangga rumah, atau teman gereja? Atau apakah sesama kita itu ikut orang-orang, teman-teman sekolah, atau orang-orang yang ada di luar sana? Nah, nanti akan kita jelaskan ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 27 sampai dengan 37. Anak-anak, silakan ambil Alkitabnya. Lukas 10 ayat 27 sampai dengan 37. Sudah? Lukas 10 ayat 27 sampai 37. Nah, di sini Bapak tampilkan. Kita akan baca bersama-sama. Ya, anak-anak boleh melihat di laptop atau di handphonenya atau di Alkitabnya sendiri. Ya, kita baca bersama-sama mulai dari ayat 27. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, kalau kita membaca kisah ini, orang Samaria yang baik hati, kita melihat tadi ada orang yang mau pergi ke Yeriko. Nah, di tengah perjalanan ia dirampok, bahkan mungkin dia dilukai. Ya, ada orang Lewi, ada imam yang lewat, ya. Mereka hanya meninggalkan. Ya, padahal harusnya mereka lah yang harus menolong, apalagi imam, apalagi orang Lewi yang melayani Tuhan katanya di bait Allah. Tapi orang Samaria kita tahu, ya anak-anak sudah pasti pernah dijelaskan siapa orang Samaria. Orang Samaria menurut orang Yahudi bahwa mereka adalah orang berdosa, ya, karena mereka adalah perkawinan campur, ya, yang ada di Samaria. Tetapi justru orang Samaria inilah yang bergerak hatinya untuk menolong orang tersebut, membawa, mengobatinya, bahkan dibuat ke penginapan, bahkan dibayar jika perlu. Dia akan membayar kembali jika ada kekurangan. Nah, di sini ini kita melihat inilah salah satu contoh
sesama manusia. Ya, orang Samaria tidak hanya memperhatikan orang Samaria sendiri, tetapi orang yang di luar Samaria. Beda dengan yang kita lihat tadi iman dengan orang Lewi tadi. Mereka tidak peduli, bagi mereka orang Yahudi adalah orang yang mereka tolong, tetapi orang Samaria tidak. Kita lihat di ini salah satu contoh yang Tuhan kasih bahwa kita harus peduli dengan sesama kita, ya, tanpa membedakan baik itu agama apapun, baik suku apapun, sukunya, agama, suku, mau warna kulit, mau warna apa, segala macam. Kita tidak boleh membeda-bedakannya karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ya anak-anak ya. Ya, kita lanjut. Melayani sesama berarti peduli dengan hidup orang lain. Ya, ada orang tetangga kita yang mungkin kena musibah, ya. Kita bisa juga datang membawa bantuan, atau kalau kita tidak punya apa-apa, ya minimal dalam doa kita doakan mereka supaya Tuhan memberkati mereka, membukakan jalan atas masalah hidup mereka. Ya, tetangga, sahabat kita, teman gereja, teman sekolah, ya, bahkan orang yang mungkin membenci kita, sulit untuk mendoakan, tapi Tuhan berkata kita harus mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan. Ya anak-anak ya. Nah, pelayanan kepada sesama adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus melayani sesama. Jangan kamu berkata, aku percaya kepada Yesus, tapi kamu tidak peduli dengan orang lain. Ya, lakukan semampumu. Contohnya, kamu tidak memiliki uang, ya, tetapi kamu bisa dengan apa? Memberikan motivasi untuk menyemangati orang itu untuk bangkit kembali menjalani hidup ini, ya. Atau saya tidak bisa berbicara, Pak. Minimal kamu doakan mereka, ya. Berdoa tidak ada mengeluarkan uang. Mendoakan orang lain tidak hanya butuh waktu untuk berdoa kepada Tuhan untuk orang lain lepas dari masalahnya, ya. Jadi tidak harus membayar ketika berdoa, tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Dimanapun kita berdoa, kapanpun kita bisa berdoa, ya anak-anak ya. Jadi pelayanan itu harus kita lakukan, ya. Ada ungkapan begini, tak kenal maka tak sayang. Nah, memiliki arti bahwa orang yang disayang adalah orang yang dikenal, dan sebaliknya orang yang tidak dikenal maka tidak akan disayang. Sekali lagi ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Memiliki arti bahwa orang yang disayang adalah orang yang dikenal, dan sebaliknya orang yang tidak dikenal maka tidak akan disayang. Apakah ini yang disarankan oleh iman Kristen? Ini sangat bertentangan dengan iman Kristen, karena iman Kristen ya ini iman ya. Ini iman. Iman Kristen mengajarkan harus mengasihi sesama, ya, manusia tanpa membedakan. Jadi tanpa kita kenal pun kita harus melayani. Ini ungkapan yang salah bagi iman Kristen. Memang kadang kita butuh mengenal orang, contoh dalam perjalanan. Kita berjalan sendiri, ada orang ketemu kita searah, ya, searah. Perlu nggak kita mengenal? Ya perlu, ya. Kita perlu supaya apa? Ada teman berbicara, ya, tidak sendirian. Salah satu contoh, ya. Jadi kita perlu mengenal juga orang, tapi bukan berarti membantu orang harus yang kita kenal, tidak. Yang tidak kita kenal pun kita bantu mereka, kita doakan mereka. Contohnya ada saudara-saudara kita kena musibah longsor, ya, kita ada di Pulau Jawa, sedangkan orang lain yang kena musibah itu ada di Papua atau Sulawesi atau Sumatera. Minimal kita doakan. Yang kedua, kalau kita punya sesuatu, ya kita kasih bantuan, bisa kan mengalirkan lewat rekening, ya, atau kita memberikan lewat bantuan sosial, lewat di gereja ada juga kadang-kadang ada gereja bisa juga mengumpulkan dari lingkungan, ya, dari berbagai macam cara kita bisa membantu orang lain, ya anak-anak ya. Anak kelas 6 sudah harus bisa membuktikan bahwa mengasihi Tuhan bisa dengan tindakan langsung, ya. Baik, seperti biasa anak-anak, coba lihat di bawah, ya, di bawah video ini ada tulisan like,
atau subscribe atau di-share, bisa dibagikan ke orang lain ya yang seiman dengan kita supaya mereka dapat pembelajaran agama Kristen ya, iman mereka bertumbuh, pengetahuan akan Tuhan ya. Dan jangan lupa di like anak-anak ya, supaya Bapak bisa juga melihat berapa banyak orang yang menyukai video ini ya. Mengapa harus melayani? Ini penting ya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kenapa kita harus melayani? Ini pertanyaannya. Nah, coba kita buka di dalam Lukas 22 ayat 39. Lukas 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kita tahu hukum yang pertama yaitu mengasihi Allah. Ya, yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sayang nggak terhadap tubuh kita? Sayang, makanya kita rawat tubuh kita. Kita makan, kita jaga supaya tubuh kita tidak sakit. Kita jaga supaya tubuh kita itu sehat dan tidak terluka. Nah, demikian juga terhadap sesama kita. Jangan kita berusaha untuk mencelakai orang, melukai orang, ya, membuat orang itu tidak sehat, membuat orang itu hidupnya menderita. Jangan. Itu Tuhan tidak ajarkan. Kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi tubuh kita yang tadi Tuhan bilang, ya. Nah, melayani sesama berarti kita melayani Yesus sendiri. Jadi anak-anak, ketika kita melayani teman-teman kita, berarti kita tuh melayani Tuhan, ya. Ada pernah Yesus berkata, kapankah engkau datang melayani? Ketika aku di penjara, ketika aku kelaparan, ketika aku tidak memiliki baju, apakah engkau datang melayani aku? Mungkin ada saudara kita di lingkungan kita, ya, mereka kekurangan, mereka meminta-minta. Kenapa? Karena mereka lapar. Kita kasih, ya. Mungkin lewat itulah kita melayani Tuhan, anak-anak ya. Nah itu, di situ pun bisa Tuhan hadir, ya. Mungkin ada cerita-cerita, ada mungkin Yesus datang dalam bentuk orang seperti orang pemulung. Ya, Yesus datang menemui kita dalam bentuk apa? Ya, mungkin mereka seperti orang orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya, apakah kita memperhatikan mereka? Yesus bisa datang dalam bentuk apapun, bisa Yesus datang hadir, ya, untuk menemui kita, berbicara dengan kita lewat apapun bisa, lewat alam, lewat lingkungan, lewat orang lain, lewat hamba Tuhan, macam-macam Tuhan bisa berbicara dengan kita. Apakah kita peka terhadap hal ini, ya? Nah, melayani merupakan salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Yesus, ya. Sebagai ucapan syukur kita bahwa Yesus datang ke dunia ini melayani kita, ya. Yesus dulu melayani kita nih, baru apakah kita mengucap syukur akan hal itu? Yesus rela mengorbankan nyawanya. Apakah kita berterima kasih akan hal itu yang harusnya kita ke neraka? Ya anak-anak ya, tapi melalui Yesus kita diselamatkan, ya. Nah, melayani sesama berarti kita melayani pencipta langit dan bumi. Ada huruf D di sini ya. Melayani sesama berarti kita melayani pencipta langit dan bumi. Berarti ketika kita melayani sesama kita, berarti kita melayani pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan, ya, Yesus sendiri. Ya, ini sama dengan yang pertama dan yang ketiga ini. Ya, berarti kita harus melayani Tuhan. Tidak ada kata tidak. Ya, jadi inti dari pelajaran kita hari ini, melayani sesama sebagai bukti cinta kasih kita kepada Yesus. Kalau kita mengatakan, aku mengasihi Yesus, tapi kita tidak peduli dengan orang lain, sama saja tidak ada gunanya. Ya, kalau kita melayani sesama, itu kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Yesus. Ya anak-anak ya, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini, masih tetap di bab 9. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.